Shalom, Alechem, Beshem Hamashiach. Damai sejahtera bagi kita semuanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu kita bertemu kembali dalam program Heart Sayings of Jesus. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas salah satu ucapan Yesus, yaitu jangan menyebut siapapun Bapa. Maksudnya saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus singkapkan kebenaran bagi kami semuanya, supaya kami dicelikkan dan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari bersama-sama dengan saya kita membuka di dalam Injil Matius pasal yang ke-23 ayat 1 sampai yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-23 ayat yang pertama sampai yang ke-12. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat oleh orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu. Dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini. Kan hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Apa maksudnya, saudara? Padahal kita tahu loh, ya, di dalam tradisi-tradisi kekristenan, ya, panggilan Bapa, ya, itu sudah sangat umum, bukan? Father, Bapa, Romo, saudara. Dan sebutan bagi paus di Roma. Paus itu artinya papa, bukan? Ya, patriark yang ada di gereja-gereja Ortodoks Timur. Patriark itu sama dengan paus sebetulnya, itu Bapa atau Papa, Father, Padre, saudara. Kita menyebut orang-orang yang kita hormati, ya, gembala kita atau siapa, saudara, di dalam dunia kekristenan dengan sebutan Bapak, Papa, yang dituakan, yang dihormati maksudnya. Apa enggak boleh? Apa enggak boleh sebut seperti itu? Dari teks yang kita baca ini. Saudara, mari kita lihat motifnya terlebih dahulu. Ya, karena Yesus sedang berbicara tentang motif. Bukan hanya kepada kulit luar sekali lagi, tetapi kepada motif hati yang ada di dalam. Ketika Yesus mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, Yesus sedang membongkar motif dari orang-orang Farisi sebetulnya. Mereka suka menerima penghormatan, ya. Mereka suka dipuji, suka dihormati, suka dipanggil rabi, suka dipanggil sebagai pemimpin, suka dipanggil sebagai Bapa dan semuanya, saudara. Ternyata Yesus melihat sebuah motif yang tidak benar. Motif haus akan penghormatan yang ada di dalam diri orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu. Ya, nah saudara, asalkan itu bukan menjadi motif kita, sah-sah saja sebetulnya. Apalagi karena penghormatan kita, dan itu sudah menjadi tradisi dalam sebuah gereja. Ya, saudara-saudara kita, orang Katolik Roma, ya, memanggil dengan sebutan paus atau Sri Paus. Saudara-saudara kita, gereja-gereja Ortodoks memanggil dengan sebutan Bapa, ya, atau dengan Patriark. Saudara, sah-sah saja. Ya, dalam perkembangan gereja kita mengenal banyak penyebutan, Father, Padre, Uskup, Gembala, ya, Bapak Gembala contohnya. Itu sebuah penghormatan. Asalkan kita sebagai pemimpin tidak menuntut penghormatan yang begitu rupa, tidak haus akan penghormatan yang begitu rupa, maka panggilan itu sebetulnya adalah sah-sah saja sebagai bagian dari tradisi gereja Tuhan. Tapi mari kita lihat lebih dalam daripada ini, saudara. Ya, ada sebuah motif sebetulnya
yang Yesus ingin sampaikan kepada orang-orang pada saat itu. Dan ini kemudian digaungkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca ayat ini, saudara. Inilah maksud yang terdalam yang digaungkan kembali oleh Rasul Paulus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Oke, saya bacakan. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga mengikut Kristus. Saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan follow me as I follow Christ. Apa maksudnya? Apa maksud dari kata-kata Paulus jadilah pengikutku seperti aku menjadi pengikut Kristus? Kalau kita lihat lebih dalam lagi, kata mengikut jadi pengikut, mimetes, saudara jadi murid, jadi pengikut. Paulus sebetulnya tidak berbicara tentang motif dirinya yang haus akan penghormatan, haus akan pengikut, saudara. Ya, dia tidak menunjukkan semua orang kepada dirinya secara pribadi. Dia tidak ingin menjadi sebuah center di mana dirinya bisa menjadi pengganti Kristus dan semua orang harus terfokus kepada dirinya, semua orang harus tertuju kepada dirinya. No, karena motif Rasul Paulus tidak seperti itu. Dari kata mimetes atau mimetai itu kita bisa tahu, kita bisa lihat itu. Yang dimaksud adalah ya, ikutlah, jadilah pengikutku adalah ikutilah teladanku. Dia tidak bawa jemaat Efesus ketika dia pindah ke satu kota, dia tidak bawa jemaat Efesus pindah ke Korintus. Dia tidak bawa jemaat Korintus semuanya pindah untuk pergi ke Roma mungkin, saudara. No, semua pada tempatnya masing-masing. Yang dimaksudkan adalah ikutilah teladanku, follow my example. Ikutilah teladanku, follow me itu artinya follow my example. Ikutilah contoh-contoh teladan hidupku. Karena aku juga menjadi pengikut dari teladan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat di sini betapa besarnya tanggung jawab kepemimpinan sebetulnya. Menjadi pemimpin itu bukan hanya ditujukan kepada status penghormatan, saudara. Tetapi menjadi pemimpin itu harus betul-betul meneladani Kristus, barulah kita layak untuk dihormati sebetulnya. Berapa banyak kita sebagai pemimpin, kita minta dihormati. Padahal kita belum sepenuhnya meneladani Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti apa sih meneladani Kristus? Lihatlah hidup Yesus. Ya seperti itu semuanya. Penderitaannya, masalahnya, perjuangannya, pergumulannya, kemenangannya, semuanya kita alami di dalam hidup ini sebagai pemimpin. Maka betullah saudara bahwa pemimpin itu sebetulnya adalah teladan. Seharusnya menjadi teladan. Karena apa? Karena dia terlebih dahulu telah meneladani Kristus. Berapa banyak ketika di dalam suka, pemimpin senang. Ambil semua, lupa sama yang lain. Tapi di dalam duka, dikasih sama yang lain. Dukanya tidak diambil. Saudara, domba itu lama-lama juga mengerti, bisa melihat, bisa menilai. Sekarang zaman sudah modern. Orang banyak pintar, orang bisa menilai, orang semakin kritis dari hari ke hari. Dan sebagai pemimpin juga, kita harus betul-betul memperhatikan hal ini. Orang kan semakin kritis melihat kita. Mereka tahu, mereka diam, tapi mereka tahu apakah kita betul-betul meneladani Kristus ataukah kita sebetulnya menggunakan pelayanan untuk hanya kepentingan-kepentingan pribadi kita saja. Orang akan menilai pada akhirnya, mereka akan tahu saudara, karena ini sudah zaman digital, zaman terbuka, era keterbukaan di sana sini. Oleh karena itu, kita harus semakin transparan dalam hidup ini. Banyak orang akan menelanjangi semua yang kita lakukan. Banyak orang akan memperkarakan semua yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus terus betul-betul hidup sungguh-sungguh meneladani Kristus supaya orang tidak punya alasan untuk menembak kita dalam tanda kutip, untuk mencari-cari kesalahan kanan dan kiri. Oleh karena itu kita harus belajar betul-betul mengidentikan hidup kita di dalam kehidupan Kristus.
Oleh karena itu, tidak mudah menjadi pemimpin, bukan? Tanggung jawabnya, ya, dan semua yang harus dialami sebagai pemimpin tidak mudah. Saya tahu tidak mudah menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kalau hari ini kita adalah para pemimpin, apalagi di dalam ministry, dalam pelayanan, di dalam gereja, mari kita terus meneladani Kristus. Kita nggak sempurna ini, kita terus meneladani Kristus supaya nama Yesus terus dipermuliakan dan bukannya dipermalukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita terus koreksi diri kita. Kita terus koreksi hati kita. Kita terus koreksi ajaran kita. Kita terus koreksi khotbah kita. Kita terus koreksi segala hal di dalam kita. Apakah kita semakin lama semakin seperti Yesus? Follow me as I follow Christ. Kalau kita meneladani Yesus, maka kita berhak untuk ngomong sama orang-orang yang kita gembalakan. Ikutilah teladanku karena aku mengikut teladan Kristus. Bukan untuk dimanfaatkan secara pribadi, bukan. Tapi ketika kita minta mereka mengikuti teladan kita, karena kita telah dengan murni mengikuti teladan Kristus. Berapa banyak orang melayani, tapi tidak murni hatinya. Tidak betul-betul meneladani Kristus. Tapi hanya menggunakan pelayanan sebagai alat pemuas kebutuhan-kebutuhan pribadinya saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tidak menghakimi kanan dan kiri. Nanti penghakiman itu Tuhan sendiri yang akan lakukan. Tuhan sendiri akan tunjukkan mana yang murni dan mana yang tidak murni. Kita mungkin bisa pakai semua bahasa-bahasa kamuflase rohani. Tapi at the end, kita harus tahu satu hal. Bahwa Allah lah hakim dalam segala sesuatu. Dia akan membongkar segala sesuatu. Sesuatu yang kita sembunyikan. Sesuatu yang kita sembunyikan kanan dan kiri. Tangan Tuhan sendiri yang akan membongkar segala sesuatunya. Oleh karena itu, betapa suci dan salehnya kita harus hidup setiap hari. Betapa transparan, semakin hari semakin transparan kita harus hidup setiap hari. Bapak, Ibu, mari hari ini kita meneladani Kristus. Kita lihat Yesus, kita lihat teladan hidupnya, dan kita melakukan firman-Nya dari waktu ke waktu. Kita yang tidak sempurna ini, kita harus terus disempurnakan oleh kuasa firman-Nya. Oleh karena itu, saat ini, follow Him. Ikutlah Dia dengan sungguh-sungguh. Follow His example. Turutilah contoh-contoh kehidupannya. Supaya kita layak untuk berdiri di tahta Allah suatu saat nanti, di depan tahta Allah suatu saat nanti. Dan Dia berkata kepada kita, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau hamba yang setia. Saudara, jangan sampai kita ditolak suatu saat nanti ketika kita ada di gerbang surga. Jangan sampai kita ditolak dan kita berkata, bukankah aku sudah berkhotbah, bukankah aku sudah mengajar, bukankah aku sudah membuat mujizat demi namamu, bukankah aku sudah mengarang lagu, bukankah aku sudah memimpin banyak sekali pujian penyembahan, bukankah aku sudah buat event ini, aku buat event itu, aku atur ini, aku atur, bukankah aku sudah memberikan persembahan yang terbesar, bukankah aku sudah memberikan perpuluhan yang begitu besar jumlahnya, bukankah aku sudah buat ini, buat saudara. Tidak bisa kita main transaksional dengan Tuhan semacam itu. Tuhan adalah hakim yang teradil. Dia akan menghakimi gerejanya terlebih dahulu, baru yang lain. Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak ada yang bisa kita perbuat atau apapun juga untuk menipu dirinya sendiri. Sudah tidak bisa. Oleh karena itu, mari hari ini kita betul-betul tertuju kepada Yesus dalam kehidupan kita. Semakin murni, semakin kudus berkenan di hadapan Tuhan. Saya masih ingat cerita dari Pastor Ben Hinn. Ketika Tuhan izinkan dia mengalami serangan jantung. Dan ini sudah dipublish menjadi kesaksian di media sosial. Saya hanya kutip saja, saudara, kalimat-kalimat beliau. Ketika dia diizinkan untuk mengalami sakit jantung dalam sebuah penglihatan mimpi, saudara, dia ada dalam sebuah antrian di dalam gerbang penghakiman terakhir. Dan kemudian dia melihat, mendengar suara Allah berkata, ya kan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada yang ditolak juga, nyala engkau dari sini. Dan dia mengira pada waktu gilirannya nanti, aku pasti masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena aku telah membuat segala sesuatu untuk Allah, untuk kerajaannya, pelayanan dan semuanya yang internasional dan semuanya. Tapi ketika sampai pada waktu gilirannya,
Dia ditolak masuk, saudara. Dia menangis. Kemudian ada suara yang berkata, aku berikan kepadamu kesempatan yang kedua untuk hidup. Benahi apa yang harus dibenahi. Dan kemudian dia sadar. Ketika dia sadar, dia sudah ada di rumah sakit. Semenjak saat itu, hamba Tuhan ini banyak mengubah hal-hal yang harus dia ubah. Semua kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan selama ini, dia ubah dalam segala hal, saudara. Pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak berimbang, dia benahi semuanya. Ya, praktek-praktek transparansi dalam hal keuangan dan semuanya dibenahi, dalam organisasinya semuanya perlahan-lahan dibenahi. Tuhan kasih kesempatan demi kesempatan buat kita hari ini untuk kita membenahi diri kita. Mari kita benahi diri kita supaya hidup kita semakin transparan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, sehingga suatu saat nanti ketika kita ada di tahta penghakiman Allah, maka kita akan mendengar suara Allah datang kepada kita dan berkata, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu, hai hambaku yang setia. Itulah yang kita ingin dengar dari mulut Allah suatu saat nanti untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, hari ini kami semakin kudus berkenan di hadapan-Mu. Kiranya hari ini kami semakin mengiring Engkau, meneladani Engkau. Engkaulah teladan hidup kami, supaya kami bisa menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Kiranya ya Allah, kasih karunia-Mu memampukan kami. Kiranya ya Allah, anugerah Allah memampukan kami untuk kami hidup meluruskan apa yang harus kami luruskan, membenarkan segala sesuatu yang harus kami benarkan, supaya kami semakin hidup seperti Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan, suatu saat nanti ada satu kalimat yang kami ingin semuanya dengar keluar dari lidah bibir-Mu, ya Tuhan, dalam tahta pengadilan itu. Sabaslah Engkau, hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itulah yang ingin kami dengar, ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.